Halo Sobat ASN, perkenalkan saya Rian Alaji, peserta Latsar CPNS Kota Banjar tahun anggaran 2026. Saya bertugas sebagai peneliti ahli pertama di Bapelitbangda Kota Banjar. Kali ini, isu aktual yang akan saya angkat adalah pengembangan UMKM berbasis riset di Kota Banjar. Secara geografis, Kota Banjar sebenarnya berada di posisi yang sangat strategis sebagai simpul perdagangan regional di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kota Banjar juga memiliki modal besar berupa kualitas sumber daya manusia dengan IPM 73,6 serta bonus demografi yang melimpah. Namun, kurangnya pengembangan UMKM berbasis hasil penelitian membuat daya saing produk Kota Banjar rendah dan kapasitas inovasi pelaku usaha menjadi sangat terbatas. Padahal Kota Banjar sendiri memiliki produk pertanian unggulan seperti rambutan sipatu lawang, pepaya California, dan belimbing madu. Hingga kini nilai tambahnya belum optimal karena riset mengenai teknologi pengolahan dan hilirisasi pasca panen masih sangat minim. Tentu kita bertanya-tanya, apa sih penyebabnya muncul isu ini? Berdasarkan hasil analisis, setidaknya ada kendala utama. Pertama, kapasitas SDM kita masih terbatas dalam memahami arti strategis inovasi. Yang kedua, kita masih terjebak dalam budaya organisasi birokrasi yang paternalistik. Hal ini membuat kita takut mengambil resiko dalam riset. Selain itu, kendala klasik seperti anggaran APBD yang terbatas dan minimnya infrastruktur pendukung seperti laboratorium pengujian dan inkubator bisnis menjadi penghambat nyata dalam pengembangan UMKM. Ditambah lagi, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha dalam proyek riset kolaboratif masih belum optimal. Nah, jika masalah ini tidak segera ditangani, dampaknya akan sangat serius bagi Kota Banjar. Ekonomi lokal bisa mengalami stagnasi di mana produk kita akan tertinggal jauh oleh produk daerah lain. Visi besar kita untuk menjadi Banjar agropolitan terancam gagal karena potensi alam hanya berakhir sebagai komoditas mentah tanpa adanya nilai tambah. Lebih jauh lagi, apabila ini terus berlanjut, Kota Banjar juga akan beresiko kehilangan identitas produk aslinya karena lemahnya perlindungan hak kekayaan intelektual yang pada akhirnya mematikan motivasi masyarakat untuk berinovasi. Lalu apa solusinya? Berdasarkan hasil analisis menggunakan SWOT, kita harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, melalui penguatan regulasi. Kita perlu mendorong pembentukan BRIDA agar riset daerah memiliki kepastian hukum dan kepastian anggaran. Yang kedua, pembangunan infrastruktur dengan mendirikan pusat inovasi UMKM dan laboratorium pengolahan untuk mendukung hilirisasi produk unggulan yang ada di Kota Banjar. Lalu yang ketiga adalah digitalisasi dengan menciptakan sistem Banjar 1 data UMKM sebagai basis pengambilan kebijakan yang akurat dan berbasis bukti. Lalu yang keempat adalah literasi dan HKI, meningkatkan literasi digital SDM, serta memfasilitasi pendaftaran HKI secara massal untuk melindungi keunikan produk lokal yang ada di Kota Banjar. Lalu yang terakhir adalah perlu adanya kolaborasi pentahelix, yaitu dengan memperkuat kemitraan strategis dengan BRIN, perguruan tinggi, dan pihak swasta. Mari kita bergerak bersama dengan riset dan inovasi, kita jadikan UMKM Kota Banjar lebih kompetitif, mandiri, dan sejahtera. Kota Banjar, inovatif, kompetitif, berkelanjutan.